Planning. Human Resource Planning adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan sistematis dilakukan oleh HR atau recruiter untuk mengoptimalisasi aset paling berharga perusahaan, yaitu pekerja. Human Resource Planning dapat memastikan pekerjaan dan pekerja berada di titik keseimbangan, tidak berlebihan atau juga tidak kekurangan. Sementara menurut Jess Tenner mengatakan perencanaan SDM merupakan perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjanya di masa depan. Human Resource Planning terbagi menjadi dua jenis. Pertama, Hard Human Resource Planning yang mengevaluasi matriks uang yang digunakan dalam HRP secara kuantitatif dalam menemukan banyaknya pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan secara tepat dan seimbang. Yang kedua yaitu Soft Human Resource Planning, di mana lebih berfokus kepada menemukan kandidat yang sesuai dengan budaya kerja perusahaan, memotivasi, dan attitude perusahaan. Pentingnya Human Resource Planning. Pertama, mengantisipasi permintaan di pasar tenaga kerja yang terus berubah. Kedua, memberdayakan UKM. Ketiga, meningkatkan operasi perusahaan. Keempat, memecahkan risiko makro yang terkait dengan pendekatan sistem HRP. Kelima, atasi kekurangan bakat dan ubah kondisi populasi dunia. Keenam, menghadapi perubahan teknologi dan generasi baru. 7. Menanggapi perusahaan organisasi perusahaan. 8. Alamat legislatif perubahan perintah. Tujuan utama Human Resource Planning. Pertama, mencegah terjadinya kelebihan pegawai untuk memastikan perusahaan mendapatkan karyawan yang tepat di waktu dan di tempat yang tepat dan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan job desk yang telah diberikan. Kedua, untuk memastikan bahwa perusahaan bersifat responsif. Responsif di sini artinya ada perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan dan menyediakan pengarahan dan tujuan semua aktivitas dan sistem SDM. Manfaat perencanaan SDM. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Yang kedua, efektif kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketiga, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Job requirement atau persyaratan jabatan atau juga disebut sebagai spesifikasi jabatan atau juga job specification, yang artinya persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan supaya ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankannya dengan baik. Ada beberapa hal yang harus dimasukkan dalam spesifikasi jabatan. Pertama, persyaratan pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja. Kedua, persyaratan pengetahuan dan keterampilan. Tiga, persyaratan fisik dan mental. Keempat, persyaratan umur dan jenis kelamin. Ada 4 aspek yang harus diperhatikan. Pertama, beberapa proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan. Dua, melakukan identifikasi SDM yang tersedia dalam organisasi. Tiga, melakukan analisis keseimbangan penawaran dan permintaan. Keempat, menjalankan program aksi. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Pertama, analisis tujuan. 2. Daftar sumber daya manusia saat ini. 3. Perkiraan permintaan masa depan. Keempat, perkiraan jaraknya. 5. Membuat rencana. Keenam, implementasi rencana. 7. Pemantauan, kontrol, dan umpan balik. Definisi analisis jabatan. Analisis jabatan atau pekerjaan adalah sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang menjadi sebagai penentuan dari isi suatu jabatan yang meliputi tugas, tanggung jawab, dan hubungan dengan jabatan lain dalam organisasi, serta mempunyai persyaratan yang diperlukan agar seseorang mampu melaksanakan tugas pekerjaan dalam jabatan dengan baik. Analisa jabatan juga mempunyai pengertian, yaitu proses untuk mendapatkan informasi secara rinci mengenai fakta yang terjadi dalam menyelesaikan tugas suatu jabatan. Analisis jabatan bertujuan untuk menyediakan suatu pemahaman yang lebih dalam mengenai isi dan persyaratan pekerjaan bagi manajemen. Konsep penting dalam analisis jabatan yaitu bahwa analisis jabatan dilakukan untuk mengevaluasi pekerjaan, bukan untuk orang melakukan pekerjaan. Metode dalam analisis jabatan. Yang pertama, observation. Kedua, performing the job. 3. Interview. 4. Panel expert. 5. Critical incident. 6. Background record. 7. Diaries.
8 questionnaires, dan yang terakhir ialah gabungan dari beberapa metode. Perencanaan ketenagakerjaan atau manpower planning. Pengertiannya adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan, kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Andrew E. Sikola mengatakan, perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Perencanaan tenaga kerja atau manpower planning juga mencakup seperti bagaimana dan kapan karyawan baru akan diperoleh. Seluruh proses ini dilakukan dengan tetap memperhatikan tujuan organisasi, prediksi masa depan untuk bisnis dan perusahaan, tren teknologi. Hal ini membantu organisasi dalam mempersiapkan keberlangsungan bisnis di masa depan dengan tenaga kerja yang tepat yang telah dimiliki. Tujuan perencanaan tenaga kerja. Yang pertama ialah untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak diisi oleh karyawan. Yang keempat ialah untuk menghindari kelebihan dan kekurangan karyawan. Manfaat perencanaan tenaga kerja, yakni membantu perusahaan untuk mempersiapkan karyawan dengan keterampilan sesuai yang diharapkan perusahaan. Perencanaan tenaga kerjaan. Yang pertama, penetapan tujuan perencanaan tenaga kerja. 2. Pemetaan SDM perusahaan. 3. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja. 4. Penetapan rencana ketenaga kerjaan. 5. Rekrutmen dan hiring. 6. Menganalisis kesenjangan keterampilan. 7. Pelatihan dan pengembangan. 8. Evaluasi. Analisis beban kerja merupakan kegiatan perencanaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan tenaga sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Lalu ada metode analisis beban kerja. Yang pertama, ada metode daftar pertanyaan, yaitu metode yang digunakan dengan cara menyusun daftar pertanyaan terbuka yang berisi uraian tugas dari setiap pegawai pemegang jabatan. Nantinya bisa diaplikasikan menggunakan cara penyusunan daftar pertanyaan terbuka yang berisi penguraian tugas setiap karyawan dan pegawai atau pemegang jabatan dalam perusahaan. Selain itu, metode daftar pertanyaan juga harus disesuaikan dengan hasil dari analisis jabatan. Yang kedua, metode wawancara, yaitu metode yang digunakan untuk mewawancarai setiap pegawai atau pemegang jabatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi tertentu yang dikerjakan oleh setiap individu. Biasanya, wawancara ini akan dilakukan pada setiap individu. Lalu yang ketiga ada metode pengamatan langsung, yaitu metode yang dilakukan untuk mengamati secara langsung apa pekerjaan yang dipegang oleh seorang pemegang jabatan. Lalu ada perhitungan analisis beban kerja. Caranya adalah dengan mengolah data laporan beban kerja yang dilakukan oleh unit pelaksanaan. Setelah itu, data laporan beban kerja yang berasal dari satuan organisasi menghitung isi kerja dengan cara sebagai berikut. Isi kerja sama dengan beban kerja dikali waktu. Lalu, setelah semua jenis produk dikalkulasikan, ditentukan jumlah dari isi kerja jabatan atau unit melalui cara satuan per jam. Berikut adalah rumus analisis beban kerja. Ada rumus kerja efektif per hari, ada juga kerja efektif per minggu, lalu juga ada kerja efektif per bulan, dan ada juga kerja efektif per tahun. Pendekatan analisis beban kerja. Yang pertama adalah pendekatan analisis jabatan. Pada poin ini,
Jabatan yang dimaksud memang bukan terbatas hanya jabatan fungsional ataupun struktural saja, namun diarahkan kepada jabatan yang non-struktural dan bahkan lebih bersifat teknis dan umum. Dengan adanya pendekatan analisis jabatan, maka bisa diperoleh berbagai jenis informasi seputar jabatan, seperti beban kerja, rincian tugas, hasil kerja, dan yang pasti identitas jabatan. Lalu yang kedua ada pendekatan organisasi, yaitu sudut pandang dari susunan organisasi ini akan menghasilkan pemahaman tugas dan fungsi tiap satuan kerja dan posisi, serta bagaimana sistem koordinasi yang dibutuhkan untuk satuan kerja. Dengan adanya pendekatan organisasi ini, maka prosedur kerja bisa didapatkan. Selain itu, sangat penting untuk dibuat hubungan antar organisasi berikut dengan kegiatannya, sehingga dengan demikian para pegawai akan mengetahui apa saja tugasnya, bagaimana cara untuk mengerjakannya, dan juga dengan siapa saja pegawai tersebut perlu melakukan hubungan pekerjaan. Dan yang ketiga, ada pendekatan administratif. Dalam analisis beban kerja, pendekatan administratif nantinya akan diperoleh kebijakan organisasi dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan administrasi pegawai dalam perusahaan. Lalu ada aspek analisis beban kerja. Yang pertama, norma waktu kerja merupakan waktu yang diperlukan agar bisa menyelesaikan atau menghasilkan suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua, volume kerja, jumlah dari beban kerja yang diterima oleh setiap karyawan di suatu perusahaan dan beban terselesaikan hingga tuntas. Dan yang terakhir ada jam kerja efektif, merupakan alat ukur yang digunakan dalam analisis beban kerja untuk mengetahui rincian hari kerja yang efektif. Lalu manfaat analisis beban kerja. Yang pertama, menjadi salah satu faktor dalam mengurangi atau menambahkan karyawan di suatu divisi. Lalu yang kedua, bermanfaat sebagai penyusunan remunerasi, yang berarti bahwa hasilnya akan dijadikan sebagai acuan untuk penilaian para karyawannya yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lalu yang ketiga, untuk bisa mengukur kebutuhan setiap karyawan. Dan yang keempat, dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan berapakah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan.